wasaya. Jadi bab tentang wasiat. Jadi mungkin kalau bahasa Indonesianya ini wasiat ini memang saduran dari bahasa Timur Tengah ya. Memang banyak bahasa-bahasa kita di Indonesia saduran dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi pada wasiat ini jadi bahasa Indonesia, sebenarnya saduran dari bahasa Arab. Jadi kita sudah kenal apa itu wasiat, ya begitulah bahasanya ya. Jadi An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu ay yu'si fihi yabitu layaltaini illa wa wasaituhu maktubatun indahu mutafakkun alaih. Jadi kata Rasulullah bahwa tidak berhak ma haqqu mri'in muslimin, seorang muslim mewasiatkan syai'un, sesuatu, yuridu ayyusi fihi, yang sesuatu yang ia miliki, lailatain, kurang dari 2 malam, kurang dari dua hari, illa, kecuali wawasituhu maktubatun indahu, kecuali wasiat itu tertulis di sisinya. Jadi ada tertulis. Jadi pentingnya ini wasiat, paling bagus ya, sebagaimana amal-amal orang-orang saleh terdahulu, sebelum tidur pasti ada wasiat ditulis. Karena memang wasiat ini kalau tidak tertulis, apalagi zaman kita sekarang ya, seperti sertifikat tanah lah. Kalau terjadi, yang lalu kita sudah bahas bab tanah, kalau terjadi sengketa, walaupun kita memilih hak yang sebenarnya, tapi kalau tidak punya bukti surat pasti kalah di pengadilan, kalah. Jadi maka utamanya ya wasiat, tulis baik-baik. Wasiat yang paling utama ditulis utang. Kalau harta amat tidak besar, utang. Nah, jadi orang-orang saleh itu biasanya memang sudah ditulis. Jadi memang ketika dia sudah berhutang sudah ditulis. Bahkan beberapa orang-orang saleh ditaruh di bawah bantalnya, ditaruh di kamarnya yang mudah diketemukan. Kita jangan tiba-tiba tengah malam tiba-tiba malaikatul maut datang. Nah, jadi sudah ada, apalagi kalau hutang. Tidak bisa tidak, harus ditulis baik-baik wasiat. Nah, kita sudah tahu dalam bab hutang lalu kan. Jadi jangankan mau masuk surga, cium bau surga saja. Ini hutang ini bukan banyak atau sedikitnya, sama. Bukan banyak atau sedikitnya, apalagi kalau kita tidak ada niat untuk bayar. Jadi wasiat ditulislah, itu yang terbaik. Kita tulis semua apa-apa yang perlu kita wasiatkan. Nanti urusan ahli waris yang terima wasiat itulah. Karena kalau wasiat-wasiat yang lalu kita sudah bahas bahwa wasiat-wasiat keburukan ya tentunya jangan dilaksanakan. Ya. Nanti kalau ada mau di atas kuburan saya kasih pecah telur umpamanya 10 butir. Nah, itu tidak boleh kita tunaikan. Putar lagu dangdut di atas kuburan. Tidak bisa. Jadi wasiat-wasiat yang baik yang wajib itu ditunaikan. Jadi apalagi ada hutang piutang, dicatat baik-baik. Jangan sampai tidak tertulis, ini jadi repot. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ta'ala qala, dari Abu Sa'id bin Abi Waqqas berkata, qultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ana zu malin, saya ada kelebihan harta lah, saya ada harta ya Nabi, ya. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun, saya ada kelebihan harta, saya punya anak ini hanya satu saja. Ada waris saya, ahli waris saya, tapi hanya satu, anak perempuan. Kalau harta saya lumayan lah, itulah saat Nabi Waqqas ya. Kemudian apa tasaddaqu bi sulusi mali, boleh enggak ya Rasul saya wakaf saya sedekahkan, saya infakkan 2/3
harta saya. Jadi kalau 1 miliar, berarti kalau 2/3 berapa? 750 juta. Ya. Jadi tinggalnya 2/3, 250. Boleh enggak ya Rasul? Saya sedekahkan 2/3 dari harta saya. Karena saya punya waris hanya satu saja, anak perempuan. Boleh enggak? Maka Nabi bilang tidak boleh. Jangan. Qultu, saya berkata ulang kepada Nabi, afatasaddaqu bi satrihi. Boleh tidak saya sedekahkan setengah dari harta saya? Kalau 1 miliar berarti 500 juta. Ya, kalau 1 miliar 500 juta boleh enggak? Kan? Nabi bilang tidak boleh. Jangan. Untuk kemudian saya berkata lagi kepada Nabi, afatasaddaqu bi sulusihi, suluh. Jadi apakah kalau 1/3 250 juta? Kalau 1/3 boleh ya Rasul? Nabi bilang kalau 1/3 wasulusu kasirun. 1/3 itu banyak itu bos. Jadi Nabi sempat sampaikan Nabi Wakas. Itu 1/3 itu lumayan, agak banyak itu bos. 250 juta lah kira-kira ya. Iya, Nabi maka innaka warasaka agniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna nas. Mutafaqun alaih. Jadi kata Nabi, sesungguhnya engkau meninggalkan antazara warasaka, engkau meninggalkan agniya, keluargamu itu dalam keadaan ada harta, ya kan? Itu juga jauh lebih baik, ya, daripada kata Nabi nanti yatakaffafuna nas. Apalagi kalau tidak ada imannya, ditinggalkan imannya, miskin, hartanya juga miskin. Ini jadi huru hara juga. Maka Nabi bilang nanti dia jadi meminta-minta sama manusia. Lalu kita sudah bahas ya dalam bab pekerjaan bahwa salah satu pekerjaan yang halal tapi dibenci sama Allah adalah pengemis. Ya? Jadi pekerjaan tidak bagus. Salah satu pekerjaan yang dibenci adalah pengemis. Dalam hadis-hadis sahih ada beberapa, hakim hati-hati, askar, polisi-polisi hati-hati. Itu pekerjaan warning semua yang berbahaya ya, huru hara di dalamnya ya, sudah kita bahas lah. Ada riswah, suap menyuap di dalamnya, hati-hati. Jadi Nabi sampaikan sama sahabat Nabi Wakas, sebenarnya kalau mandiri keluarga yang kau tinggalkan itu jauh lebih bagus ya. Jadi walaupun ada penjelasan ulama, tentunya keluarga yang ditinggalkan bukan hanya mandiri dari segi mal, dari hartanya, tetapi yang paling utama adalah tentunya keimanan. Jadi sambil kita didik mereka punya keimanan dengan baik, maka meninggalkan harta. Kemudian ada penjelasan Imam Syafi'i, utamanya anak laki-laki. Nah, ini kisah Nabi Wakas karena dia tahu anak perempuan sahabat ini paham. Sahabat ini paham tentang agama. Karena memang anak perempuan tanggung jawabnya nanti ke suami-suami mereka. Anak laki-laki kata Imam Syafi'i itu boleh diprioritaskan. Karena anak laki-laki sepanjang hidupnya milik orang tuanya. Jadi kita orang tua, selagi anak laki-laki belum mandiri, tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab kita resiko, Pak. Makanya kalau ada anak laki, karena mereka ambil anak orang. Mereka ambil anak orang, jadi tanggung jawab kita. Jadi kalau ada anak laki-laki jauh lebih bagus. Kalau memang kita ada harta lebih, siapkan mereka. Yang minimal kalau sekarang ini yang huru harakan banyak, utamanya aurat istri. Ini yang paling utama sebenarnya, aurat keluarga, yaitu ya, rumah sendiri kan. Waqarna fi buyutikunna, itu tempat yang paling mulia. Aurat yang paling sempurna itu bagi keluarga adalah rumah. Ya. Jadi bukan cadar, apalagi di atasnya cadar, burda, jilbab. Tadi orang perempuan yang sempurna itu adalah bednya, rumahnya.
berikutnya itu yang paling sempurna. Jadi kalau sudah dalam rumah, biar dia, artinya kali-kali biar dia tidak berpakaian, tidak apa-apa. Itu penutup aurat yang paling sempurna seorang wanita. Jadi boleh kalau ada anak laki-laki usahakan boleh, daripada kita lebih. Ini juga Nabi ingatkan. Jadi jangan kita sedekahkan semua, akhirnya anak-anak kita nanti jadi repot juga. Jadi repot juga, apalagi sekarang. Lapangan kerja susah, fitnah, air zaman mulai bermunculan. Macam-macam. Artinya yang haram saja susah. Ya, yang haram saja ini setelah kalau tidak ada keimanan hari ini kita jual kita punya agama. Oh, luar biasa, hati-hati. Tidak mungkin menjadi darah daging ya. Sumber surga kita kalau dari harta-harta yang haram, sumber-sumber yang haram. Nah, jadi maka kata Nabi itu banyak. Kemudian paling bagus kau tinggalkan sama anak-anak berlebihan sedikit sehingga mereka tidak mengharap sama orang, mereka tidak bersandar sama orang, mereka tidak meminta-minta sama orang. Maka lebihkan, apa? Lebihkan. Kemudian hadis berikutnya. An Aisyah anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fagal. Jadi ada laki-laki datang kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, ini sebelum kita baca. Jadi ini lagi penjelasan ulama mazhab bahwa harta yang bisa kita sedekahkan selain bagian warisan adalah sepertiga, itu maksimal. Ya, selain Utsman, selain Abu Bakar, selain Umar, itu sepertiga, tidak bisa berlebihan. Jadi kalau kita punya harta 1 miliar, itu hanya bisa kita sedekahkan infak ya, infak bukan sedekah, infak. Kita bisa infakkan sepertiga saja, yaitu 250 juta, itu maksimal. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada ini, ukuran syariat. Ukuran syariat sudah itu ukurannya. Kenapa? Bukan kita mau berlebih untuk anak-anak keturunan, supaya mereka juga mandiri. Kira-kira begitu ya. Jadi batas sepertiga saja diinfakkan, jangan lebih sepertiga. Jadi datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ummiktu litats nafsuha. Ya Rasul, ibu saya tiba-tiba meninggal, artinya tidak sakit, tiba-tiba meninggal. Walam tu'si, dan ibu saya tidak sempat tulis wasiat, tidak sempat tulis wasiat. Tapi wa azunnuha, tapi saya mengerti, saya paham, lau takallamat, andai kata dia bisa berbicara, andai kata dia masih hidup, dia akan berkata begitu. Tasaddaqat, jadi pasti dia mau bersedekah, karena ibu saya itu orangnya biasa bersedekah. Hanya kebetulan dia tiba-tiba tidak sakit langsung meninggal, tapi tidak ada wasiat, tapi dia meninggalkan harta. Tapi saya paham, ibu saya ini ahli sedekah. Andai kata dia hidup, dia akan berkata, ya kan, bersedekah. Jadi ini sahabat paham. Kemudian afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kira-kira kalau saya bersedekah itu sampai tidak, atau ajrun dia dapatkan pahala ganjarannya atau tidak? Kira-kira ajrun in tasaddaqtu anha, sampai tidak pahalanya ke ibu saya kalau saya bersedekah atas namanya? Kan? Nah, jadi kata Nabi, sampai. Kenapa tidak sampai? Nabi bilang sampai. Muttafaqun alaih. Walilaf muslim, sama di hadis saya Muslim juga ada begini ya. Nah, jadi saudara sekalian, inilah yang kita biasa sampaikan, bahwa hubungan antara orang hidup dengan orang mati sampai kapanpun tetap terjadi. Tetapi sebaliknya, hubungan orang mati dengan orang hidup putus. Ya Mas. Karena orang sudah mati tentunya tidak bisa berhubungan lagi dengan orang hidup. Tapi kita orang hidup masih boleh membagi, mentransfer, mengirim pahala-pahala untuk orang
Ya. Sehingga Imam Syafi'i ditanya apakah saya ini bertolak belakang dengan firman-firman Allah. Kenapa masih bisa kita transfer pahala ke orang tua? Ada beberapa ayat la taziru waziratan wizra ukhra, kan? Bahwa orang-orang itu berdiri sendiri dengan amalnya, kan? Tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya kan begitu? Sehingga Imam Syafi'i jelaskan, seandainya si fulan ini meninggalkan harta, kemudian Anda bersedekah dengan hartanya, itu harta dia. Bukankah kata Imam Syafi'i dalam hadis-hadis Nabi Sahih, "Idza mata ibnu Adam," kan begitu kan? Tahu amalnya putus. Nah, kecuali apa? Ada beberapa kan? Dalam hadis lain ada 3, dalam hadis yang lain ada 7. Ya, kurang lebih sama. Intinya sedekah jariah. Jadi kira-kira sekarang Ustaz Salman meninggal, ya umpama. Kemudian beliau meninggalkan sayara, ada kendaraan. Setelah itu kendaraan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan umat, umpama. Kira-kira sampai tidak pahalanya? Sampai. Dia sampai karena amal jariahnya sendiri, kata Imam Syafi'i. Jadi tetap tertransfer. Begitu juga guru agama umpamanya. Ya, dia sudah banyak murid-murid, banyak santri, sudah alumni, sudah tamat. Nah, tiba-tiba santri-santrinya itu dia didik salah. Bukankah kata Imam Syafi'i dalam hadis sahih, "Man siapa yang menunjukkan kebaikan?" Ya kan begitu. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang mengamalkannya. Jadi ketika santrinya salah, sampai tidak sama gurunya, sampai ini maksudnya. Nah, jadi urusan nanti kata Imam Syafi'i dengan Ibnu Abbas dalam tafsiran beberapa ayat tentang ini, itu nanti di hari kemudian. Ya, kita berdiri sendiri dengan amal-amal kita. Tetapi untuk tabungan, biar kita sudah meninggal, tabungan tetap bisa masuk, tetap bisa tertransfer. Ya kan, dalam hadis-hadis saya, ya Rasul, boleh enggak? Nabi dengar labbaik al-hajj semberapa, labbaik al-hajj, ada nama sahabat, dia saudaranya, dia bilang, "Ya Allah, saya berniat haji ini untuk saudara saya." Nabi bilang, "Siapa itu?" "Itu saudara saya." Nabi bilang, "Boleh tidak saya hajikan?" Nabi bilang, "Boleh, kau haji dulu baru hajikan dia." Jadi artinya amalan itu tetap ada. Jadi kita ada kelapangan longgar harta, ya kan? Di waktu korban kita berkorban, ada kelebihan lagi, kita mau pakai nama orang tua kita lagi, nama saya akan masukkan nama orang tua saya, pahalanya sampai tidak sampai. Tidak ada hal yang tidak sampai. Bapak mau sedekah subuh kah, mau sedekah Jumat, niatkan untuk orang tua, otomatis sampai. Bahkan kata Imam Syafi'i, ketika engkau bersedekah dengan nama orang tua kalian mendapatkan otomatis 2 keutamaan. Kalau kita tidak niatkan untuk orang tua, hanya dapat 1. Kalau kita niatkan orang tua, maka kita 1 dapat pahala berbakti, yang kedua dapat pahala sedekah. Jadi kita dapat pahala berbakti, kita dapat pahala sedekah. Jadi kalau kita hanya sedekah, tidak niat orang tua, hanya 1 pahala sedekah saja. Ini orang tua yang sudah meninggal, ya kan? Maka senantiasa kita dianjurkan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu, kan begitu. Kenapa? Karena sedekah, doa, semua sampai. Tidak ada tidak sampai. Tidak ada sampai. Hanya tinggal lagi perbedaan ulama, cara-cara orang menyampaikan itu pahala-pahala. Di situ ada ikhtilaf, ya kan? Nah, tapi kalau sedekah tidak ada ikhtilafnya. Yang ada ikhtilafnya itu baca Quran di kuburan, itu masih ada ikhtilaf. Sebagian ulama, sebagian mazhab Syafi'i membolehkan, tapi di mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu tidak membolehkan. Kan begitu. Jadi hanya biasa sikon tempatnya saja, itu yang ikhtilaf. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, itu sudah pernah kita bahas tahun-tahun lalu. Apakah harus menentukan hari-harinya? Ya kan? Apakah harus menentukan hari-harinya? Di mazhab Imam Ahmad tidak ada penentuan hari ketika kita mau bersedekah untuk atas nama orang tua, ya kan? Nah, walaupun di mazhab Imam Syafi'i membolehkan karena ada keutamaan hari-hari bonus untuk orang-orang Muslim. Ya, misalnya Yaumul Jum'ah, ya kan? Sayyidul Ayyam, ya kan? Sayyidul Ayyam, bahkan Nabi bilang dia lebih mulia daripada Yaumul Nahar wa Yaumul Fitr, kan begitu.
Jadi Imam Syafi'i membolehkan hari-hari mulia itu. Imam mazhab Imam Abu Hanifah, ya kapan ada kelonggaran itulah hari yang mulia. Karena dia hari mulia, hari Jumat, kalau tidak ada kelonggaran lagi falasi kita, lagi kere kita bisa juga kan. Nah, jadi sehingga kata Imam Abu Hanifah, siapa yang memang hartanya agak longgar, ya kan, artinya hartanya ini merata, stabil, ya tiap hari. Ya kalau memang stabil setengah, ya boleh hari-hari mulia. Tapi kalau hartanya tidak menentu Senin Kamis, kapan ada bersedekah, itulah waktu yang utama. Nah, bahkan Imam Syafi'i menjelaskan lagi, di waktu mana yang kita patut bersedekah mulia, kata Imam Syafi'i salah satunya ketika orang yang kita kasih membutuhkan. Jadi tidak harus hari Jumat. Tiba-tiba kita mau tunggu hari Jumat. Tidak ada yang mau kasih orang. Semua orang mapan semua, orang sudah kenyang semua. Tapi pada saat hari Sabtu, tiba-tiba Pak Suparman lagi lapar, betul-betul membutuhkan. Maka kata Imam Syafi'i, itu hari yang mulia. Karena apa? Karena saudaramu betul-betul lapar membutuhkan bantuan. Jadi ibarat semua bisa. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Jadi biasanya di bahasa saudara-saudara kita, umpamanya ulama-ulama di kalangan Nahdliyin, NU, jadi ada kasih waktu hari-hari. Ya kan? Saya mau bersedekah nanti 3 hari. Orang tua meninggal, saya mau bersedekah nanti 7 hari. Saya mau bersedekah nanti 40 hari. Padahal sebenarnya intinya sedekah kapan saja. Nah, sehingga kalau di masail Nahdliyin yang membolehkan hari-hari itu supaya katanya persiapan hartanya bagus. Tapi ingat, sepakat ulama 4 mazhab, tidak boleh kita bersedekah, itu artinya berlebihan. Sudah berlebih itu namanya sedekah. Tapi kalau kita harus berhutang di warung, nah itu bukan sedekah, haram itu. Ya kan? Ya, sama dengan di Baptasi lalu kan begitu. Jadi apakah makan di tempat orang mati haram? Tidak haram. Yang mana haram? 4 mazhab sepakat. Yang haram kalau tempat yang kita datangi bertakziah itu kita repotkan dia sampai dia harus berhutang memberikan kita makan dan minum. Karena sunnah Nabi itu, ya kan, isnau li ahli Ja'far, pergi ke rumah ahli keluarga Ja'far, ya kan, buatkan mereka makanan. Fa'innahum sebelum mereka itu lagi sibuk, lagi berduka. Nah itu sunnahnya. Ya begitu. Jadi tidak haram makan di tempat duka, tapi yang haram kalau orang kita repotkan. Ya. Dan memang kalau kita termakan-makan di tempat duka ini bukan bertakziah, bukan begitu. Bikin sedih sama orang yang duka. Jadi bersedekah, tetap terbuka. Jadi transfer pahala untuk orang tua. Silakan. Tidak ada masalah. Sampai. Saya mau kirim Al-Fatihah, tapi jangan Al-Fatihah terus dikirim. Nah ini yang ikhtilaf. Seolah-olah orang hanya Al-Fatihah terus. Kenapa kalau Al-Baqarah dikirim? Kan begitu kan? Nah, kenapa kalau surat-surat lain yang dikirim? Boleh dikirim. Nah, jadi kalau Ramadan niatkan ya Allah ada khatam, insya Allah untuk abana, umiana di alam barzah, niatkan sama. Insya Allah dapat. Maka bergembira, senanglah orang-orang tua yang meninggalkan aset-aset besar, yaitu anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, amat ya. Nah, dapat rezeki kaget-kaget. Kala-kala PNS pun sudah ya. Nah, dapat lagi. Belum habis makanan dapat ya. Jadi terbuka, silakan. Mau dari sisi haji, mau umrahkan, mau badal ya, umrahkan, silakan terbuka. Semua pahalanya sampai kepada orang tua. Kemudian hadis berikutnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ta'ala qala, dari Abi Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendengar Rasul bersabda, innallaha qad a'ata kullazi haqqun haqqahu, sesungguhnya Allah telah memberi kepada tiap-tiap yang berhak untuk mendapatkannya. Fala wasiyatan li warisin, kecuali wasiat itu, kecuali wasiat yang dibolehkan oleh, kecuali wasiat yang pewarisnya ada ahli warisnya. Jadi tuan sekalian, ya seperti lalu-lalu kita sudah bahas bahwa ketetapan hak-hak orang yang telah diwasiatkan itu sudah ada ketetapannya, seperti hadis-hadis tadi bukan dimana. Jadi kalaupun kita berwasiat,
maksimal wasiatnya sepertiga dari harta kekayaan kita. Karena yang 2/3 adalah bagian dari ahli waris, juga punya ketetapan hak. Jadi tidak boleh kita karena memang benci dengan anak. Ya lain cerita yang lalu kita sudah bahas di faraid ya, bahwa ada beberapa yang membatalkan faraid pembagian warisan, salah satunya membunuh, ya kan? Kemudian keluar murtad daripada Islam, nah itu otomatis putus pembagian warisan. Tetapi selagi tidak kena sebab syar'i, maka tidak ada halangan orang tua enak saja untuk menghapus warisan. Saya hapus engkau dari kartu keluarga, tidak ada hubungannya, ya. Nah, kecuali memang yang dibolehkan syariat. Dia bunuh orang tuanya untuk mendapatkan harta warisan, maka otomatis dia tidak dapatkan harta warisan menurut syariat. Begitu juga hal-hal yang lain. Dia murtad dengan sengaja, maka otomatis putus harta warisan. Ya, tidak ada harta warisan putus. Warawahu Daruqutni min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tambah dari wazada fi akhirih, dalam akhirnya juga dia tambahkan illa ayyasha'al warasat wa isnadahu hasan, kecuali ahli waris yang menyetujui. Jadi itu sama. Jadi ketika kita mau berwasiat, itu ahli waris juga harus tahu. Sebenarnya wasiat ini jaga-jaga, karena biasa belum tentu orang yang diwasiatkan, orang yang berwasiat belum meninggal, Pak. Ini kan urusan aja. Anak sudah tulis surat wasiat, yang saya wasiatkan yang mau keluar. Ada jaga-jaga, karena biasa wasiat ini ketika ada orang memang sudah kronis penyakitnya, ya. Apalagi kalau sudah disampaikan sama medis yang kanker akut, tulis-tulis memang waris. Artinya secara medis adalah ilmu Tuhan ya, ilmunya Allah juga. Jadi kalau sudah dibilang lagi 4 bulan yang dia punya umur ya enggak, boleh diatur-atur memang, disampaikan sama ahli waris. Jadi jangan kita tulis-tulis wasiat juga ahli waris tidak tahu, nanti menyusahkan mereka juga. Jadi kalau memang harta banyak, penyakit sudah kronis, ya tulis memang wasiat berapa pembagian sesuai dengan faraid, pembagian warisan keluarga, berapa yang Anda mau wakafkan, mau hibahkan, mau infakkan. Jadi harus tertera jelas. Dan yang utama, jangan lupa masukkan berapa utang. Nah, kecuali tidak ada utang, ya alhamdulillah. Jangan sampai utang tidak masuk. Sudah enak harta dibagi sama ahli waris, ternyata ujung-ujungnya banyak menagih datang. Susah ente dalam kubur itu. Kemudian An Muaz bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari Muaz bin Jabal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, "Inna Allah tasaddaqa 'alaikum bi sulusin amwalikum." Jadi Allah itu sesungguhnya Allah membolehkan untuk kalian bersedekah, berinfak sepertiga dari amwalikum, harta kalian, inda wafatikum ziyadatun fi hasanatikum, supaya infak itu bisa menambah kebaikan-kebaikan kalian untuk akhirat. Ya, kira-kira begitu. Jadi Allah itu membolehkan kita menginfakkan harta yang kita miliki hanya sebesar sepertiga. Lewat dari sepertiga tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan lagi ya. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak dibolehkan lagi. Nah, jadi boleh, kenapa? Karena kita ingin juga jariahnya bukan hanya jariah untuk anak-anak, tetapi jariahnya tetap tersambung untuk umum. Jadi saya punya harta 1 miliar, sepertiga 250 juta, saya mau bangun untuk masjid, ya begitu. Saya mau pakai untuk kemaslahatan umat, saya mau pakai untuk apa saja lah, ya, untuk kepentingan agama, boleh. Jadi kita punya jariah dari anak, kita juga punya jariah dari umat, boleh. Tapi ingat, sepertiga, jangan lebih daripada itu. Karena pada dasarnya kalau kita meninggalkan anak-anak yang saleh, yang punya keimanan bagus, maka jariah kita lebih berlipat lagi, Pak. Ya, karena harta itu jatuh di tangan, bukan di tangan zalim, di tangan anak-anak saleh, berarti berkembang terus. Ya, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin, ya, berkembang seperti satu bulir terus bertambah berkembang seperti padi. Ya, makin berisi. Ini hadis yang terakhir di
di bab tentang wasiat, ya. Jadi boleh sebatas seperti itu. Kemudian yang bab berikutnya satu hadis saja di bab wadiah, ya. Jadi bab di wadiah ini adalah titipan. Jadi ini juga ada dalam jual beli, dalam muamalah boleh kita menitip. Jadi amanah, ya. Itu yang intinya, kan? Amanah, harus orang amanah, karena dalam ayat sudah dijelaskan bahwa sampaikanlah amanat-amanatnya ila ahliya kepada yang dititipkan amanah. Jadi jangan sampai kita hianat. Jadi kata Rasulullah an Umar bin Amri bin Suwaid an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man uliya wadiyatan falaysa alaihi daman. Jadi akhrajah Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang dititipkan titipan maka tidak ada tanggungan baginya, ya, begitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau kita dititipkan itu aman, tidak ada biaya sewanya. Maka kalau barang saya ini saya titip terus sebentar, jadi antum harus aman, ya. Jadi karena ada biasa orang dititipkan barang, ya ini bukan urusan gadai, bukan urusan aria, boleh juga simpan pinjam atau aria gadai, rahan boleh, tapi ya sama lah. Jadi sedangkan gadai, ketika kita gadai motor, maka motor itu tidak bisa kita gunakan tanpa pemilik motor diizinkan, ya kan begitu. Jadi apalagi kalau titipan, ya titipan murni, nah ini lebih paham lagi kita. Jadi maka saya titip motor saya, jadi tinggal nanti ada akad titipannya, tolong nanti dihidupkan, berarti saya hidupkan panas. Tapi kalau yang menitip bilang ente pakai juga boleh, berarti tidak ada masalah. Kecuali dalam mazhab Mas kecuali titipan itu membutuhkan biaya. Jadi kalau titipan yang membutuhkan biaya lain lagi, harus ada pembicaraan. Saya mau keluar kota, tolong titip kambing saya. Berapa lama Anda keluar kota? 10 bulan. Tidak bisa. Harus jelas. Karena ini butuh biaya itu. Karena kambing harus dikasih makan. Saya titip ayam, berarti ayam harus dikasih makan. Ya kan begitu. Jadi harus jelas. Anda titip, Anda ongkosi. Jangan Anda tidak diongkosi. Kalau Anda tidak diongkosi, ente sembeli saja dari barang mati, ente sembeli saja kambingnya. Nah, mungkin. Jadi harus jelas. Lain kalau barangnya tidak membutuhkan biaya, itu tidak ada masalah. Jadi dalam hal itu dia kurang lebih aria yang lalu-lalu. Jadi harus akadnya jelas, jangan asal terima. Kemudian Anda juga kalau barang dititipkan periksa baik-baik, ya, periksa baik-baik, karena jangan sampai juga ini kan orang bisa saja namanya manusia ini baharum di mana-mana ada kan. Sengaja titip barang, padahal barangnya cacat, nanti dia komplain kalau sudah selesai kan. Oh Anda kasih rusak ini, orang ini macam apa? Kita periksa baik-baik barangnya. Cek baik-baik. Kalau ada titip surat berharga di penggantian itu bisa. Itu urusan gadai itu Mas. Beda lagi, ini titipan murni. Kalau gadai al-rehan itu beda lagi. Jadi ketika Mas nanti seperti Nabi lah, pernah titip baju bersihnya kan untuk melayani tamu. Jadi kalau titip di gadai itu lain lagi ceritanya. Pasti mereka ada biaya administratif titip, ya. Jadi ikuti saja. Kalau mau selamat ya pakai penggadaian syariah, tapi sebenarnya sama. Ya kan? Kalau di situ biaya gadai, di situ bahasanya rehat, ya kan begitu. Tapi intinya di sini biaya jasa, di sana bunga ya sama. Artinya kalau cari yang syar'i kan akadnya yang beda. Akadnya yang beda, yang lalu kita sudah bahas kan, akadnya beda. Jadi bayar biaya titipannya ya wajar. Silakan jadi sepakati. Kalau titipan kotak amal macam di warung sama saya, jadi sampai 3, nanti saya berhak menolak sebagian atau bagaimana? Iya, kalau isi juga bingung, mana mau diisi? Iya. Kalau saya lihat di tempatnya Mas, memang gak repot. Pernah saya isi jabatan, sebenarnya lupa saya bertanya waktu itu dengan Pak Imam. Saya bertanya, Pak, saya mau titip lagi satu ini. Saya lihat kotak amal 3, jadi nanti dibatasi saja. Cari yang cocok. Memang kita mau nolak juga memang ya, artinya kita butuh perkataan yang ahsan lah, yang bagus ya. Nah,
bagaimana caranya. Kalau sudah terlalu banyak kan agak repot juga. Itu betul-betul titipan. Sebenarnya mas tidak ada masalah. Kalau hilang pun itu mas tidak ada beban secara syar'i. Inilah Nabi bilang ketika barang dititip Anda tidak punya tanggungan apa-apa. Asal biaya yang dititip itu tidak memberi ongkos kan begitu. Nah, tapi kalau sudah banyak ya repot juga. Nanti itu ini bukan warung, jadi badan sosial. Iya, saya lihat di warung sampai 3, 4 ya, 3. Kalau yang satu itu yang dari mana? Iya, artinya niat kita ya bagus, tidak bisa membantu minimal membuat jaringan lah, minimal dia punya kotak ada di situ, tapi tinggal disikapi lah dengan cara yang bagaimana ya. Itu juga nanti orang bingung, akhirnya orang yang mau bersedekah jadi tidak jadi kan? Ini 3 semua bagus itu ya. Satu umpamanya kan, satu rumah Quran, satu rumah tahfiz, satu TPA, pengkajian Al-Quran, umpamanya. Nah, ini Quran semua ini. Walaupun di luar itu banyak modus-modus juga ya, itu sudah lain cerita. Karena yang namanya manusia di semua lini otak manusia ini kan ya sudah begitu. Saya tadi ini makin canggih juga otak. Tinggal diatur lah, memang kalau bisa satu-satu lebih bagus. Ada permasalahan wasiat kira akhirnya. Jadi bab kita dulu kita selesai kurang lebih ini setengah tahun lebih ya mas. Satu kitab ini hampir setengah tahun, lama. Jadi kita nanti sudah masuk di kitab berikutnya, kitab berikutnya. Kemudian sebelum kita selesai titip sama saudara-saudara sekalian, senantiasa watas bil haq ya, karena ini akhir-akhir tahun Masehi ya, tugas kita semua sampaikan sama saudara-saudara ya, minimal sama keluarga kita punya anak, kita punya istri, minimal sama keluarga. Jadi tentunya di akhir-akhir masa ini saudara kita punya waktu, saudara kita non muslim punya waktu ya. Jadi bahasa kasarnya orang-orang kafir punya waktu. Sebenarnya sama saja, kalau kita bilang mereka di Al-Quran kuliah wal kafirun, mereka bilang juga kita sebenarnya domba-domba tersesat. Jadi kurang lebih sama. Biasanya kan orang-orang non muslim punya non muslim, tidak mau dipakai kafir. Nah, tidak mungkin surat Al-Kafirun kita mau buang kan. Tapi dia bilang sama kita domba-domba tersesat, sama kan. Nah, jadi mereka klaim kafir itu terlalu kasar. Apa bedanya? Kita lebih diklaim domba, berarti binatang tersesat. Nah, jadi ini sebenarnya hari-hari mereka dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Masehi. Itu hari